Ya, selamat malam. Ketemu lagi kita, Om Iwan. Malam Om Freddy. Kita ngobrol lagi malam ini. Kita Mm, masih ngomongin, kita masih terusin ngobrolin kita, Om, soal perilaku buang sampah. Ya, Om ya. betul perilaku. Ah, Ini kan pasti ada informasi-informasi tambahan atau ada beberapa hal yang belum kita obrolin waktu terakhir kita ngobrol, Om. Udah apa, Om? Yang udah disiapin untuk bahan obrolan kita, Om? Apa, Om? ah oke. Refresh. Ini kok munculnya gini. Hmm. Refresh dari yang lalu. Obrolan terakhir kita soal apa itu? Ini ada ujung-ujungnya semua berakhir di laut lah ya. Kita Mm-mm. udah ada video slide-nya yang obrolan yang lalu. Kita nggak ulang lagi. Jadi di tepi jalan disapu hujan. Ini ada video yang mengkonfirm itu. Nah, tapi ini juga menyinggung soal Citarum karena Citarum kan tercatat sebagai salah satu dari yang paling tercemar ya di dunia. Ada beberapa sungai. Dan Citarum di Jawa Barat ya, Om? Citarum di Jawa Barat itu termasuk Ya. sungai yang panjang, dia bermuaranya ke utara ternyata. Nah, Mm-mm, mm. ini kita cuplik dari ini Wikipedia-nya tentang Citarum. Ini kita cuplik dari Mm-mm, Clean Up the World's Most Polluted Rivers ini di Amerika Latin ya, tapi mm. sama. Every year, it's estimated that up to 2.97 million tons of plastic enters the ocean through rivers, much of it originating from areas of the world that lack proper waste management infrastructure. And then when it rains, it washes all of this trash through this water stream that ultimately ends up in the river, that ends up in the ocean. Nah, kebanyakan berasal dari negara-negara yang lack of waste collection system ya. Jadi Mm-mm. jalan disapu ke got, sungai ya akhirnya ke laut. Nah, tapi apapun proyek apa upaya mereka, ada 1.000 proyek kayak gini nggak akan menyelesaikan masalah. Dia bilang karena masalah intinya adalah perilaku. This will be a very Mm-mm. big success for our country. But at the end of the day, this is not something sustainable. We cannot have thousands of projects like this running forever. The real solution to this problem is behavioral change, education, changing the way Mm. we're consuming goods. Ya, ujung-ujungnya itu ya. Nah, kemudian kita lihatnya, kita coba mau bandingkan dengan negara lain ya. Singapura itu tahun 70-an waste collection systemnya udah established. Pilah sampah dari rumah itu udah established tahun 2000-an ke atas ya. Kemudian Mm. mereka saat ini di yang sebelumnya kita udah ada cuplikan videonya juga kan, mereka membuat sampah apa pulau nih ya, salah ketik nih. Pulau Mm. buatan dan di situ mereka lakukan incineration ya, agak jauh dari mainland Singapura, tapi energi dari pembangkit listrik PLTS-nya itu bisa disalurkan ke Singapura. Jepang itu udah membudaya banget ya, bahkan misahkan tutup botol aja orang udah tahu nih, tutup botol harus dipisahin dari botolnya, label-labelnya pun dipisahin. Di Jerman Mm. pakai warna dia, dan dan jika salah warnanya nggak diangkut. Dan satu hal, Mm. beling itu batu baterai dan botol kaca itu nggak boleh masuk tempat sampah. Jadi itu ada penampungannya sendiri, ada yang kolek sendiri, tidak tempat sampah tempatnya. Dan kalau nggak salah juga harinya juga berbeda ya, Mel? Selain dipisah juga harinya kalau di Jerman ya. Ada jadwalnya juga. Inggris juga gitu, Mm. memisahkan untuk botol kaca tidak boleh dibuang di tempat sampah. Jadi Mm. ini mereka udah puluhan tahun membudayanya. Coba kita lihat Mm. di dalam negeri ya, pemilahan dari rumah itu hanya sebagian kecil masyarakat termotivasi karena ada nilai ekonomis dari beberapa jenis sampah ya. Mm. Dan penanganan oleh Pemda sebagian besar mesti mengandalkan open dumping dan landfill yang kita tahu mencemari air dan tanah, yang Singapura sudah mulai meninggalkan landfill karena dia berusaha sebagian besar di incinerate dan sisanya di recycle. Ya, ini Om,
Hmm? Dan ini memang kenyataannya kan gini nih, kalau di rumah-rumah ya. Di rumah-rumah itu masing-masing, misalkan pun di rumah-rumah itu dipisahkan warnanya nih untuk masing-masing sampah gitu ya. Hmm. Tukang sampahnya, yang kita sebut tukang sampah itu adalah biasanya dikelola oleh lingkungan, kemudian mereka ada mobil bak terbuka, dia ambil apa namanya si tempat sampah itu dimasukkan ke dalam bak terbuka juga, dan tidak ada pemisahan di dalam baknya. Dicampur, betul. Iya, jadi di rumah mungkin sudah ada misah-misahin gitu antara biasanya sampah dapur, sampah plastik biasanya sudah dipisahkan gitu. Bukan biasanya, umumnya bisa bisa dipisahkan gitu loh. Hmm. Tapi kemudian begitu diangkut oleh si tukang sampah lingkungan itu di bak terbuka gitu. Jadi sama aja gitu. Ya, Dicampurnya malah di sana gitu. Itu pasti. mungkin yang kemudian membuat masyarakat jadi, lah udah gue capek-capek pisah-pisahin di di bak sampahnya, jadi satu gitu. Mungkin itu juga ya, nah itu juga harus menjadi perhatian pihak-pihak yang memang berwenang gitu di lingkungan tersebut. Gitu, gitu kali Om, kenyataannya nih, Eh, faktanya. iya, pemilahan yang mulai dari collection-nya juga dipilah di pengangkutan Mm-mm. itu terjadi Mm-mm. di beberapa wilayah DKI. Udah ada proyeknya. Saya nggak tahu seberapa efektif, waktu itu baru beberapa kecamatan, dan salah satunya adalah yang masuk kecamatan Pesanggerahan itu, sebagian wilayah Bintaro yang masuk Jakarta Selatan itu ada teman teman kita juga, ex pensiunan, Mm-mm. tapi dia masih aktif di company lain. Mm. Dia cerita dia tuh memilah, eh, dan di koleksinya juga terpilah gitu. Jadi tapi waktu itu saya baca program itu bertahap, baru berapa kecamatan. Itu Mm. yang lalu. Nah sekarang udah 2022, saya nggak tahu itu berkembang ke kecamatan lain Mm. atau mandek. Mm. Itu di DKI ya. Nah, Ya. pemerintah pusat sendiri punya inisiatif, ya PLTS ya, kemudian TPS 3R dan bank sampah. Saat ini udah by 2018 saja udah ada 7.500 bank sampah. Seberapa efektif kita nggak tahu ya, karena ujung-ujungnya waste collection yang mesti tetap. Jadi ya Ini Om, 7.500 itu di tahun 2018 itu se-Indonesia atau Indonesia. ya sangat sedikit ya kalau dibandingkan dengan daerahnya ya Om. Iya, iya. Eh, Dan ya ini, ya masyarakat yang termotivasi untuk memilah, karena bank sampah kan menampung yang ada nilai ekonomisnya aja, jadi yang termotivasi Betul. masyarakatnya juga masih sedikit. Nah, kenyataannya ya kita udah omongin sejak tayangan pertama ya, laporannya bahwa collection rate nasional kita tuh cuma 30, 60%. jadi 39%. 39%, jadi 61% tidak terkolek. Nah, dari yang tidak terkolek ini 75% masuk ke laut. Mm-mm. Berdasarkan laporan research yang diinisiasi oleh Kemenko Maritim ya, didukung oleh World Mm. Bank. Balik lagi, masalah utamanya adalah waste collection. Nina udah ngomong ini dan itu terjadi sejak 2040 tahun tuh kita dipecundangi. Mm-mm. Ngomongnya Nina 40 tahun dipecundangi karena waste collection system kita tidak established. Sehingga untuk recycle kertas saja kita impor dan diselundupin lah plastik, itu yang terjadi. Mm-mm. Nah, kemudian ada ya studi-studi kecil ya di salah satu desa di Banyuwangi ya, ini mengenai penyebab perilaku ya. 63% alasannya karena tidak tersedia prasarana, tapi juga ada 57% karena tingkat pendidikan ya. Mm. Di Lombok, ini ibu kota Lombok sekarang ya, Praia itu, Mm. alasannya karena tidak tersedia cukup TPS. Dan ini ada analisa lain lagi, ya faktor-faktornya didikan orang tua, rasa malas, merasa bukan tugasnya, budaya ikut-ikutan, jadi social controlnya nggak ada ya, tidak peduli dan tidak ada sanksi. Tapi yang Om, Mm-mm. ah,
Ini kan studi-studi ini kok di daerah-daerah kecil ya Om ya, kayak misalkan Desa Kluncing Banyuwangi. Di Banyuwanginya saja di Desa Kluncingnya gitu, di Lombok hanya di Prayanya gitu ya. Dan mungkin ini yang terakhir adalah di beberapa studi di beberapa daerah yang juga tidak mayor gitu, tidak major, tidak besar gitu. Kayak misalkan studi di Bandung, studi di Jakarta misalkan. Agak unik juga ya situasinya kalau misalkan eh, tidak ada sebuah lembaga yang berinisiatif untuk mengadakan studi perilaku ini. Mestinya ada ya, mestinya. Atau kita yang kurang dapat informasi atau memang belum diadakan. Tapi kalau belum diadakan kok kayaknya nggak mungkin lah. Pasti ada ya Om ya. Pasti ada ya. Mesti ada, Soalnya tapi kan nggak untuk bisa memecahkan masalah kan harus coba kita studi lah. Itu kan logikanya. Logikanya pengen tahu nih masalahnya apa sih gitu. Harusnya sih sudah ada dan isu sampah ini kan bukan hanya sejak sekarang itu, udah sejak ya, 40 tahun itu ya mungkin ya. Sejak 40 tahun juga sudah mulai banyak gitu. Jadi harusnya ada, cuman kita tidak menemukan dan mungkin inilah yang paling tersedia ya Om ya. yang Tapi ini pun mudah-mudahan bisa mewakili nih. Mudah-mudahan bisa mewakili. Nah, yang berikutnya ini ada 10 penyebab perilaku itu yang kita dapat dari Youth SDG Hub. Ini kayaknya nasional ya. Dia present secara umum nasional. Ini tahun 2022 ini. Nah, ini 10 Tapi penyebab swasta ini Om ya? Ini S- swasta atau pemerintah yang bikin? SDG Youth Hub ini kelihatannya NGO, LSM. LSM, Hmm. LSM Hmm. anak-anak muda ya. Hmm. Ya, saya belum pelajari lebih detail siapa ini kelompok apa ya SPDI. Tapi kelihatannya Hmm. Hmm. mereka mengacu ke anak-anak yang concern dengan Sustainable Development Goals ya, anak-anak muda. Ya. Nah, terus kita mapping ke kategorinya. Jadi ada faktor awareness, ada faktor ownership. Ini ya tinggal di map aja nih. Anggapan tidak bernilai ini masalah awareness atau stereotype mungkin ya, pola pikir yang sudah mendarah daging ini udah jelas stereotype. Perlu perombakan dan perombakan pemahaman ya. Nah, coba kalau kita apply ke tiga pendekatan himbauan, insentif dan penalti. Ya sebetulnya kita bukan ahlinya nih, tapi kalau ada kita mencoba mengkategorisasikan aja, tapi sebetulnya logikanya kalau ada ahlinya dia bisa mapping. Jadi kalau soal stereotype itu lebih pendekatannya mau ngerubahnya dengan apa gitu ya. Iya, betul. Menurut Om Freddy gimana? Tapi pertama ini keren banget ini Om, sampai bisa ada kategorisasi. Nah, sebetulnya kategorisasi inilah kalau saya lihat di sini itu menjadi sumber untuk bagaimana kita menyelesaikannya gitu kan Om ya. Kayak misalkan awareness itu kan ketahuan. Kita aware nggak, kita sadar nggak, kita tahu tidak gitu loh. Untuk bisa kita tahu dan kita sadar maka perlu ada himbauan dan mungkin kampanye gitu, pemberitahuan berarti harus ada pemberitahuan, harus ada kampanye gitu. Nah, kemudian kalau sudah diberitahu tapi tetap tidak membuang sampah gimana? Maka kemudian juga harus ada stick kalau menurut saya. Jadi tiga ini bisa tetap berlaku untuk semua kategori di sini, tetapi bobotnya berbeda-beda. Gitu ya Om ya. Kayak misalkan awareness, dia mungkin himbauannya yang harus lebih gencar lagi gitu. Begitu dia sudah tahu sadar tapi tetap melakukan hal yang membuang sampah misalnya sembarangan, maka stick yang harus kita berlakukan gitu, bahwa tetap ada penaltinya gitu. Begitu dia melakukan dengan benar, maka insentif yang harus kita sampaikan. Insentifnya tidak harus berbentuk barang atau uang gitu ya. Bisa saja apresiasi, misalkan rumah tangga terbersih dalam sebuah lingkungan atau lingkungan terbersih dalam sebuah RW gitu dan lain sebagainya gitu. Gitu mungkin Om kalau menurut saya. Tapi mapping ini harusnya dilihat ya sama, mudah-mudahan ada yang melihat gitu, ahli atau expertnya gitu mengenai perilaku ini. Benar nggak? Pertama, betul tidak ini pembagian kategorisasi dari 10 penyebab buang sampahnya ini? Kalau benar, yuk kita ngobrol yuk gitu. Kalau misalkan nggak mau di online, yuk kita di offline yuk gitu. Nggak apa-apa, saya senang banget.
Itu Om, kalau menurut saya Om. Jadi benang merahnya menurut saya adalah di yang 1 sampai 6 ini, di kategori ini Om. Benang merahnya ya. Jadi apapun yang ada di 1 sampai 10, kalau kita lihat di yang sebelumnya, itu sudah masuk semua di kategori ini. Itu sih kalau menurut saya. Ya, kita paling nggak udah mencoba mengkategorisasikannya ya. Jadi kita tunggu nih kalau ada ahli perilaku yang mau urun diskusi ya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian oke lah, awareness, ownership dan stereotype ini kan perubahan perilaku itu makan waktu. Ini di slide berikutnya diceritakan betapa pengalaman di Jatinegara ya. Kisah rumah susun ya, kisah. Kayak film ini aja kisah di rumah susun gitu. Kayak film. Iya, iya, iya. Kayak sinetron ini. Kayak sinetron. Sitcom. Kayak sitcom ini. Nah, ini tokohnya, jadi saya ada referensinya juga, ada di internet. Ceritanya dulu Om, ini ceritanya gimana ini Om? Tokohnya adalah kepala unit pengelola rumah susun itu, Ibu Dwianti ini. Dia bercerita, jadi dia mulai sebelum masuk ke rumah susun, jadi warga-warga yang berpindah ke rumah susun itu udah disosialisasikan bagaimana rumah susun perilaku buang sampah kita harus berubah segala macam gitu, karena kan namanya juga rumah susun, nggak ada lahan cukup. Kemudian dia proaktif, ada cleaning service yang door to door ke setiap unit rumah susun tuh kolek. Kemudian masih ada tuh dia bilang yang melakukan ya bahkan dari jendela gitu buang sembarangan ke bawah. Keluarin surat edaran. Nah, surat edaran ini mulai dari anjuran dan akhirnya dia keluarkan larangan. Saya nggak tahu berapa lama, tapi dalam ceritanya itu butuh 3 tahun akhirnya sampai seluruh penghuni rumah susun itu berubah. Ya, keren. Berubah. Jadi ya, balik ke yang tadi itu kan, yang soal stereotype, soal awareness, soal perubahan pola pikir, ownership itu kan, ya pengalaman ini aja udah menunjukkan buat 3 tahun ini udah sampai akhirnya dikenakan denda gitu kan. 3 tahun baru merubah. Jadi ya harus mulai dari sekarang ya. 3 tahun ini termasuk cepat Om, menurut saya Om. Kalau kita lihat tadi salah satu penyebabnya adalah kalau nggak salah ada kebiasaan ya Om ya. Kebiasaan artinya apa yang terjadi di rumah. Coba balik lagi ke sebelum ini Om. Yang ini. Didikan ortu coba. Oh ya itu. Waduh, kalau sampai didikan, jadi mungkin didikan ortu bukan berarti kemudian orang tuanya mendidik, ayo buang sampah sembarangan. Tidak seperti itu, mungkin sebagai perilaku di rumah mungkin gitu ya. Jadi perilaku di rumah, kemudian si anak menjadi terbiasa dengan melihat perilaku di rumah tersebut. Nah itu kan mungkin butuh satu generasi gitu untuk merubah itu gitu. Atau cucunya mungkin nanti bisa merubah kalau anaknya ikut ke orang tuanya kan gitu. Itu aja berarti sudah butuh ya satu generasi atau satu generasi sudah luka gitu. Harus satu generasi berikutnya gitu yang bisa merubah itu gitu loh. Nah satu generasi itu kan tidak 3 tahun gitu. Nah ini 3 tahun itu berarti luar biasa. 3 tahun itu sudah luar biasa untuk merubah sebuah perilaku gitu. Kalau saya sih. Cucunya mungkin sudah sampai akhirnya benar-benar law enforcement berjalan ya, menurut saya tetap ya seperti itu. Di tayangan sebelumnya juga kan kita udah bahas oh ya di sini nih di slide berikutnya ya. Jadi selain pengalaman ini juga sebetulnya beberapa wilayah, beberapa daerah kita itu sudah punya regulasinya. Jadi Mataram itu bahkan ekstrim gitu, denda maksimum 50 juta gitu ya. Malang mau ngikutin, Tangerang Selatan. Nah ini yang saya ternyata sejak 2019 udah ada. Garut, udah saya kasih. Kabupaten Garut itu nggak muluk-muluk, denda 500.000. Efeknya kita udah lama nggak jalan ke Garut, kita pengen punya juga. DKI juga, DKI bahkan sejak 2015. Mungkin efektif di daerah Sudirman dan Tamrin kalau saya lihat memang tempat sampah tersedia dengan cukup ya, jadi trotoarnya bersih lah kalau saya lihat. Tapi
kayaknya Sisingamangaraja ke sana sampai Cilandak dan Pondok Labu udah sama aja sama Hmm, hmm. wilayah lain kayaknya. Ya, Om, sebentar Om. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah yang ditayangkan di sini, yang ditampilkan ini, kan kita nggak tahu ceritanya nih, apakah sudah melakukan eh, step atau langkah-langkah seperti yang dilakukan di Jatinegara nih. Kalau kita ngambil Jatinegara sebagai sebuah model lah ya, sebagai model yang berhasil 3 tahun gitu, langkah-langkahnya gitu. Jadi pertama adalah adanya pemberitahuan kepada masyarakat kan begitu ya, buang sampah. Yang kedua adalah kemudian ada cleaning service yang proaktif gitu. Yang ketiga masih bandel, dikasih lagi sirkuler untuk tetap menjalankan pembuangan sampah yang benar. Masih bandel juga baru ada penalti. Kalau nggak salah paling sedikit ada 4 langkah kan. Nah ini kan udah tiba-tiba langsung denda gitu. Saya khawatir langkah-langkah ini menjadi kurang efektif karena tiba-tiba kok denda gitu. Udahlah. Saya kan karena pengalaman saya itu di lingkungan sini lah, nggak ada pemberitahuan yang berulang gitu. Saya tinggal di sini udah kurang lebih sekitar ya 10-an tahun, hampir 10 tahun gitu. Nggak ada tuh himbauan gitu, nggak ada. Himbauan, pemberitahuan atau apalagi denda dan insentif gitu ya. Jadi mungkin step-step itu gitu loh yang apakah sudah dilakukan juga oleh para pemerintah daerah ini. Kalau belum ya kita bisa tebak lah hasilnya. Orang dengan pengelolaan yang kecil di rusun saja itu butuh 3 tahun gitu tuh berubah. Apalagi ini yang lebih kompleks ya di sebuah kota gitu. Kota Saya dan jadi teringat juga obrolan kita di tayangan sebelum, di obrolan kita sebelumnya Om. Waktu itu kita kedatangan Om Arief ya. Dia mengatakan bahwa, dan saya juga mengalami, melihat sendiri gitu. Kalau kita ke Singapura, kita otomatis menjadi orang yang disiplin, ya kan? Dan mungkin juga nanti syukur-syukur ada pakar psikologi yang bisa juga ya di dalam rangka perilaku juga gitu, bisa memberikan kontribusi komentarnya gitu atau pandangannya. Begitu ada apa namanya, ada tempat yang jorok, kita jadi tidak bersih, kita jadi tidak disiplin untuk bersih juga gitu. Nah iya. ini apa ini gitu loh. Kalau kita ke tempat yang bersih kan kita sungkan nih pasti gitu. Nah jadi kita harus mulai dari mana sebenarnya gitu. Kalau soal perilaku ya, kita ke sebuah rumah yang bersih, oh jadi malu nih mau buang-buang sesuatu nih gitu. Tapi kalau kita ke tempat yang sudah jorok kan, wah kita jadi ikut jorok gitu. Nah Kalau ini harus ya, juga jadi bahan perhatian. pengalaman kalau berbicara tentang Singapura yang paling efektif adalah penaltinya itu. Jadi Ya, kalau lingkungan bersih, saya sudah 3 tahun mencoba memberi contoh. Setiap ada plastik di depan rumah saya angkut. Jadi saya berusaha depan rumah saya bersih. Nggak eh, nggak berefek. nggak berefek tuh tetap lagi yang buang. Nanti sorenya ada lagi yang buang persis di depan rumah saya gitu, persis di depan pagar Ya, saya. Jadi ya. Saya nggak nggak tahu ya Om. Jadi kayak penalti misalkan, paling efektif. ya itu kan mungkin yang kita paling dengar ya. Kalau ke Singapura hati-hati loh, jangan rokok, jangan buang sampah, jangan buang permen karet dan lain sebagainya. Dendanya tinggi banget. Itu kan karena kita tidak disiplin. Betul. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah punya disiplin, apakah itu menjadi semacam apa ya, semacam hal yang membuat mereka untuk lebih disiplin? Saya nggak tahu juga sih. Perlu ahli memang kita untuk ngebahas perilaku manusia ini, kita perlu ahli bagaimana solusinya. Dan Tapi paling tidak dari cerita Jatinegara itu kita bisa tahu lah step-stepnya ya Om. Itu pola yang bagus untuk saya. ya, nah saya sudah 3 tahun di luar real estate di Tangerang Selatan. Ini udah sejak 2019 undang-undangnya. Ya maksimum amat sampai 50 juta. Tapi nggak ada soundingnya, nggak ada sosialisasinya. Persis. Saya aja gara-gara diingetin Om Sahrir, kemudian saya search, ternyata ada regulasinya di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Sejak 2019. Itulah. Mungkin kalau efektif kita sudah nggak ada pembicaraan, kita udah nggak ada obrolan ini Om. Kalau efektif udah nggak ada obrolan ini kita.
boro-boro law enforcement, jadi sosialisasinya aja nggak ada, jadi Iya. regulasi yang ompong gitu. Ya, Hmm. jadi Oke. kesimpulannya tadi kita juga udah lihat bagaimana sudah membudayanya di negara lain. Jadi ya kita perlu lebih serius kesimpulannya ya, dan mengembangkan solusi ya waste collection system kita. Kalau orang sudah mulai meninggalkan landfill dan PLTS itu sendiri sudah mulai ditinggalkan, terutama di Amerika gitu ya, kita malah baru mau mulai membangun dan banget. Mungkin perlu lebih serius pengembangan solusinya dan masalah sampah dan perubahan perilaku ini, dan ya itu tadi simple. Betul. Kita perlu belajar dari Rusun Jatinegara mungkin. Betul. Itu bagus itu. Kalau terlalu jauh belajar di negara lain, belajar aja di Rusun Jatinegara. Iya benar belajar di negara. Oke Om, ya, jadi mungkin penutup obrolan kita malam ini adalah bahwa kembali seperti yang sudah kita sering bicarakan gitu, bahwa semua sampah yang kita buang akibat perilaku kita semuanya akan berdampak kepada lingkungan, kepada makhluk yang lain gitu. Dan untuk bisa bagaimana supaya tidak berdampak tersebut, supaya tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya, maka semuanya sebetulnya bermula dari perilaku kita gitu. Tadi sudah disebutkan beberapa jumlah perilaku dengan berbagai macam kategori, ada 6 kategori tadi ya Om ya. Dan memang akhirnya kita harus menyelesaikan mungkin dari perilaku kitanya gitu, dari perilaku kitanya gitu. Dan ini penutup yang sangat bagus nih Om Iwan nih. Nah, kita perlu belajar dari negara lain yang sudah berhasil, dan kita juga harus belajar dari negara yang sudah 3 tahun merubah perilaku itu ya Om. Terima kasih banyak Om. Kita sudah hampir habis waktunya nih malam ini. Kita ngobrol sebentar aja, tapi oke lah ya Om. Tapi seri perilaku ini tetap kita tutup nanti dengan lagu ciptaan Ate Mahmud, lagu membuang untuk mengingatkan lagi. Lagu untuk anak-anak, mudah-mudahan orang tua juga ikut tergugah. Ya. Oke Om. Ya. Terima kasih banyak Om untuk obrolan malam ini. Kita ketemu minggu depan. Senin kita udah ada ini ya, ke topik lain. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Ciao. Yuk, bye. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan.